Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang saya hormati, peran ganda seorang istri. Ini banyak emak-emak ini tak siap memiliki peran ganda ini, karena niat nikah salah. Kita nikah itu bukan cari bahagia, nikah itu ibadah, bukan jadi bahagia. Itu ada tiga. Sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anak. Ini harus bisa memerankan secara bersamaan. Kalau tadi ada tambahan guru, itu ibu, mestinya anaknya kan tidak ada kewajiban guru ngajari anak sekolah. Guru itu perwakilan kita. Perintah Allah agar anak soleh, agar anak pintar, agar anak cerdas, bukan ayat itu turun kepada guru, tanda. Perintah itu kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua ini, kalau anaknya sudah dimasukkan sekolah, tak peduli. Nah, itu kitanya yang salah. Kalau anak sudah ngaji, seolah-olah serahkan bulan-bulan dengan guru, salah juga. Ibu-ibu sebagai istri, sebagai istri ibu, istri yang solehah, kan itu dambaan laki-laki. Ciri-cirinya loh, itu hadis Nabi ya. Kalau dipandang suami, suami senang, suami damai, suami maknyong, itu solehah. Terus sekarang itu ditembak suami menyenangkan tidak? Kalau nengok bini penuh malah pusing kepala suami, berarti ibu gagal menjadi istri yang baik. Ibu jangan takut dengan suami sebenarnya, tapi takutlah dengan Allah. Supaya suami senang melihat ibu, secara umum ada dua, ya. Fisik ibu lumayan enak dipandang. Yang lebih menentukan itu kepribadian, akhlak, perilaku. Walaupun ibu hitam legam, tapi kalau perilaku ibu baik, senang suami itu. Tapi walaupun ibu cantik, pedangnya mahal, masih glowing, kelakuan seperti setan, suami malas tengok ini nih. Apalagi kita masak, bau masak pula. Apapun mungkin saya bisa cantik, bisa. Dua saja begitu. Satu, tak usah banyak pikiran. Kita kalau stres dulu, muka tidak bercahaya. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin berwudu, hemat. Ibu boleh membeli perlengkapan kecantikan termasuk baju khusus ketika dilihat oleh suami. Persoalannya baju setiap minggu ganti, tapi bukan dipakai di hadapan suami. Kan ini masalahnya. Yang cari duit suami.
Bukan setiap bulan masih nak beli baju. Ketua taklim juga yang nawarkan kemana. Di baju seragam ini, seragam itu, aduh, banyak kali seragam. Dipakai juga tidak. Suami pulang, aduh, pakaian daster terlalu kayak itu. Suami pergi kerja, ibu baru ke mall, dipakai baju itu apa? Orang lemari ada 10 kotak. Punya suami 1 kotak, itu pun di pojok itu bajunya. Yang kedua, istri yang baik menurut hadis Nabi taat ketika diperintah. Apapun perintah suami selama tidak bertentangan dengan agama itu wajib ikut. Tapi kalau bertentangan tak boleh. Yang ketiga, menjaga harta suami, dalam artian tentu menjaga harta keluarga. Maka di sini istri tidak boleh merangkap menjadi pencuri di rumahnya sendiri. Pengertian menjaga di sini jangan bohong. Ya, kata orang Jawa, jangan berperilaku seperti kantong bocor. Tanpa ini si kantong bocor itu, gaji dari suami itu gak ada bekas. Itu jangan nabung. Kenapa itu wajib menabung, wajib memikirkan masa depan? Karena belum tentu suami bekerja selamanya, belum tentu suami panjang umur, belum tentu juga kita hidup akan selalu di atas. Kadang-kadang ketika berubah, mau bagaimana? Peran ibu sebagai istri. Yang kedua, peran istri sebagai ibu yang harus ibu catat, ya, anak ini ditentukan ibunya, bukan bapak. Gini Bu, ibu berharap dengan suami hanya pada masalah pembiayaan toh, dah, itu tidak bagus. Yang lain anggap saja suami tidak ada. Karena suami tak menentukan, istri yang menentukan itu. Contohlah Nabi Nuh, istrinya kafir anak, walaupun bapaknya Nabi. Nabi Lut, 5 anaknya kafir. Kenapa? Istrinya kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya yang kafir, tapi Ibrahim jadi orang baik kan? Karena diasuh ibunya namanya Abiuna beriman. Nabi Musa, siapa bapaknya? Firaun yang mengaku menjadi Tuhan. Kenapa bisa baik Musa? Diasuh oleh ibu angkatnya namanya Asia yang bapaknya Ibrahim tukang buat Tuhan kan? Siapa namanya? Azar. Baik, karena ibunya yang baik. Anak kita ibu yang menentukan. Apa mungkin saya bisa fokus ngurus anak? Tak bisa. Yang penting ibu tinggalkan pekerjaan perbuatan yang tidak perlu. Ini kan yang banyak menjadikan pekerjaan terbengkalai sopan shopping, bongkar pakai, gelombang kulit, telepon, selfie. Kan ini yang menjadikan ibu tak fokus ngurus anak. Dan sekarang sekolah daring, ya, maka mau tidak mau
lalu jadi guru. Ibu sekarang sudah mulai pusing, susah ngajari anak. Iyalah, bayangkan ibu guru. Satu sekolah 40 orang, satu guru pening kok. Ibu ngajari anak 3 biji aja pening. Apalagi guru satu guru ngajari 40 orang. Pak, suami saya ini tak peduli dengan anak. Biarkan ya tak. Toh yang menentukan itu juga. Ya, yang kedua. Yang ketiga, peran istri sebagai anak. Nah, ingat itu yang dikatakan orang tua. Itu ada 3 yang melahirkan, yaitu orang tua pasangan, mertua. Yang ketiga adalah guru kita. Itu orang tua juga 3 ya, orang tua yang melahirkan, orang tua dari pasangan, berarti yang ketiga adalah guru. Sebagai anak ibu harus contohkan kepada anak. Contoh ya, ketika ibu hormat dengan mertua ibu, anak tahu nanti anak ibu kalau menikah akan melakukan hal yang sama. Saya kebetulan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Contoh, ibu tak suka dengan keluarga suami. Nanti anak ibu menikah itu akan dibalas oleh menantu ibu. Oh, sakitnya luar biasa. Paham maksud saya? Justru ibu harus tunjukkan kepada anak, saya baik dengan orang tua saya baik dengan mertua saya baik dengan guru-guru saya. Itu insya Allah 99,9% anak akan ikut apa yang dilakukan orang tuanya kepada neneknya. Tapi kalau ibu tidak hormat dengan orang tua ibu sendiri, kita tidak hormat dengan mertua kita sendiri, anak kita pun akan melakukan hal yang sama karena tidak ada contoh. Contoh gini, ibu orang tua sudah meninggal, ada anak kita ziarah ke makam orang tua. Nah, ini kuburan nenekmu sayang, baik sekali nenek. Dialah yang asuh ibu dari kecil kan. Dulu belum ada keterangan ibu dalam sekolah jalan kaki. Dialah yang menggendong ibu dengan susah payah. Ini kan di pemakaman. Dialah engkau yang mimpin baca yasin, engkau yang mimpin baca doa, ibu dan papamu sebagai nanti ketika kita mati, anak kita yang telah kita ajarkan itu akan mengajak cucu kita ke kuburan, sana ngomong. Nah, sama ini nenek itu kita. Kalau ibu tidak pernah ngajak anak ke kuburan orang tua kita, ibu tidak pernah memimpin doa untuk orang tua kita, nanti kita mati, anak pun akan ingat itu, betul. Maka pentingnya keteladanan itu ibu yang saya hormati, minimal kan anak Adam meninggal dunia ini kan terputus lagi, damai mata itu amalu illa salam. Setiap anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semuanya kecuali 3. Apa yang 3? Amal yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang aku. Supaya kita dikenal minimal oleh cucu, udah bagus sekali. Kalau dikenal ratusan tahun menurut saya itu agak repot. Pak Wali Kota saja
meninggal dunia belum tentu dikenal orang 15 tahun kemudian setelah meninggal. Nah, ibu dikenang keturunan minimal sampai 7, itu udah bagus. Sampai 7 sudah bagus. Ibu apa ada jaminan anak kita ingat kalau sudah mati? Belum tentu. Wong kadang kita pun lupa dengan orang tua kok. Jadi ingat terus, kalau kita lupa dengan orang tua, dipastikan anak pun akan lupa dengan kita. Maka bagaimana supaya ibu ngajarin anak supaya baik dengan kita? Pastikan kita baik dengan orang tua. Selesai sholat, nah di depan kita itu misalnya ibu di rumah ada persoalan belakang, itu nama kakekmu, nama nenekmu, dan nama orang yang telah berjasa untuk ibu. Jadi pakai nama itu tetap aja tempelkan supaya diingat-ingat terus. Nanti kita mati, anak kita akan melakukan hal yang sama. Ini gambar mak pun sudah tak ada lagi di rumah ini. Gambar ayah sudah hilang. Bagaimana anak kita akan ingat neneknya? Kita mati pun nanti hilang juga gambar itu. Hanya pesan orang tua kita dulu, kalau meninggal dunia, usahakan pakaian walaupun 1 setel jangan dibuang habis. Minimal ada sejadah, minimal ada buku, minimal ada baju, 1 setel saja supaya diingat. Ini dari kadang-kadang mentang-mentang baik semua pakaian diberikan kepada orang. Katanya dizakatkan, betul, tapi jangan sampai dibuang habis. Ini dalam rangka supaya kita mengingat jasa orang tua kita. Itu tunjukkan dengan cucu kita, dengan anak. Oh ya, memang capek kok. Karena itu ngajari. Gini loh, daripada ibu kau harus berdoa kepada orang tua, susah anak ini lebih mengikuti apa yang dilakukan orang tua daripada apa yang diucapkan. Ibu ngomong kalau harus baik dengan ibu. Kalau ibu tegil dengan ibu sama juga. Kan banyak kita yang kurang ajar dengan orang tua. Gara-gara orang tua tidak adil bagi warisan, wallahi diceritakan. Nanti anak pun ikut ya. Ibu ya, boleh bagus yang dilakukan orang tua baik daripada yang diucapkan. Ibu, kalau ada persoalan dengan orang tua kita maupun orang tua suami, jangan sampai kedengaran anak, termasuk masalah warisan. Karena hakikatnya harta warisan itu bukan punya anak, tapi punya ahli waris. Ini ibu punya orang tua, hartanya banyak, ibu tak kebagian, tidak usah merajuk lah. Harta itu kan bukan punya kita menurut agama. Paham tidak? Harta orang tua itu bukan punya kita, tetapi hukum positif, hukum negara, ya, seolah-olah harta orang tua itu harta, padahal bukan. Punya siapa dia? Punya emaknya, punya bapaknya, punya adiknya, banyak Itulah hukum agama. Karena hukum agama harta hanya putus di dia. Lalu boleh diberikan kepada anak, namanya hibah, maksimal 1/3. Jadi sebenarnya harta orang tua itu yang punya kita hanya 1/3 aja Jadi kalau misalnya orang tua punya harta 100 juta, sekian banyak anak itu hanya 1/3. 1/3 itu ya 10 dibagi 3, berapa itu? 3 lah ya. Berarti kalau orang tua ibu punya harta 100 juta, berarti ibu sebenarnya hanya punya hak 33 juta. Itulah dibagi rata dengan anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.